Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema teks akademik 2. Berikut anggota dari kelompok 13. 1. Anissa Lisdianti, 2. Ernawati, 3. Muhammad Isudin Ashraf. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi teks akademik. Pengertian teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik atau teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh pengamatan, peninjauan, penelitian. Dalam bidang tertentu disusun menurut metode tertentu, dengan sistematika penulisan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Sedangkan teks non-akademik ialah teks yang penulisannya tidak didukung oleh fakta umum yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi dan menggunakan bahasa formal yang populer. Dalam teks akademik terdapat dua genre. Yang pertama ada genre makro. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Misalnya, terdapat pada ulasan buku, proposal, penelitian, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Yang dimaksud ulasan buku yang juga sering disebut timbangan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Yang kedua ada proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Proposal dapat berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan. Selanjutnya ada laporan. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur teks pendahuluan, landasan teoretis, dan tinjauan pustaka serta metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan penutup. Akan tetapi, pada umumnya, struktur teks laporan kegiatan adalah pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Masing-masing tahapan pada struktur teks tersebut mengandung genre mikro yang berbeda-beda, sesuai dengan fungsi retoris masing-masing tahapan tersebut. Kemudian ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Dalam hal ini, artikel penelitian adalah artikel yang disusun berdasarkan sebuah laporan secara konseptual. Ada 4 prinsip utama tentang pengertian ilmiah. Pertama, teks artikel ilmiah bersifat objektif. Artinya, penulis tidak boleh memasukkan unsur subjektivitasnya ke dalam karyanya. Kedua, segala sesuatu yang dikemukakan penulis harus berdasarkan fakta. Ketiga, penyimpulan berpola induktif dan deduktif. Keempat, data dibahas berdasarkan rasio. Kemudian ada genre mikro. Genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Misalnya, teks deskripsi, teks eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Yang dimaksud teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, dan peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Selanjutnya, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang terkandung di dalamnya sejumlah informasi yang mana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, atau yang sering disebut dengan pro dan kontra, yang mengakibatkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang terjadi atau persoalan dalam diskusi.
Selanjutnya ada teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Pentingnya teks akademik dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang konsep penulis, serta dapat mengungkapkan informasi, ide, atau gagasan ke dalam bentuk tulisan. Dengan kemampuan menulis akademik yang dimiliki oleh mahasiswa, maka daya imajinasi seseorang dapat lebih tajam, penguasaan bahasa meningkat, dan menambah rasa percaya diri karena mampu berkarya. Selanjutnya ada perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik 1. Sederhana dalam hal struktur kalimat. 2. Padat informasinya. 3. Banyak akan kata-kata leksikal. 4. Banyak memanfaatkan nominalisasi. Sedangkan teks non-akademik 1. Rumit dalam struktur kalimat. 2. Cenderung tidak pada informasi. 3. Padat akan kata-kata struktural. 4. Cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Baik, itu mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan tentang materi teks akademik 2. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam hal penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.